Kembali lagi di Motovun Indonesia dan ini adalah Suzuki Avinis 125 yang baru aja dirilis sama Suzuki Indonesia setelah mungkin hampir setahun ya. Karena tahun lalu mereka meluncurkan Suzuki Gixxer SF250. Kali ini adalah motor matic yang India banget karena memang ini motor CBU India dan dijual dengan harga 29,97 juta on road Jakarta. Ya 30 juta kembali 30.000. Mahal atau murah kita akan cari tahu dalam 5 hal menarik dari Suzuki Avinis 125. Hal pertama yang kita bahas adalah desain dan dimensinya. Oke, kalau dari desain, motor ini memberikan kesan sporty yang cukup kuat teman-teman karena dia punya garis-garis tegas dari bodi-bodinya. Lihat tuh, garis bodi depan, ada lekukan kayak semacam fairingnya gitu. Ini juga matah banget, jadi kesannya tuh kayak motor full fairing. Lagi dari tampang lampunya nih, ini keren banget lampunya. Bentuk nyala juga cakep banget, dia sudah LED dan ada LED DRL di sini. Ini keren banget sih. Saya suka bagian ininya. Cuma memang di bagian atasnya lampu ini bodinya tuh terlihat terlalu terlalu flat ya, dan ini lebar banget. Kemudian dia punya mata kucing di samping teman-teman. Ini salah satu fitur yang jadi perangkat lalu lintas yang wajib nih buat motor-motor di India kayaknya. Cuman begitu masuk ke bagian atas di cover setang, nah ini nih. Ini sporty, cuman karena ada lampu sen yang ukurannya tuh gede banget dan dia masih bohlam, kesannya jadi kayak beda sendiri itu. Walaupun memang secara shape dia masih menyudut juga, menyatu dengan cover-cover bodi yang lain, cuman jadi agak aneh ya kalau dilihat ya. Dari sini cakep, begitu masuk bagian sini kayak mata siput tuh yang panjang banget. Mirip banget kayak gini. Terus di cover setangnya juga ada visor mini screen gini buat nutupin speedometer juga di baliknya. Bagian tengah motor ini pakai dek rata. Deknya ada guratan-guratan gini buat ngegrip ke sepatu. Nah, kesan sporty tadi masih berlanjut sampai ke bodi belakang. Tuh lihat tuh garis-garisnya, sambungan-sambungan bodi itu terlihat rumit dan banyak, kayak semacam berlapis-lapis lah. Nah, karena di bodi lebar, ini justru malah jadi berkesan India banget. Ini selera India memang seperti ini ya, bodinya tuh lebar dan cembung. Baik, kalau lihat dari belakang tuh kelihatan banget lebarnya dari bodi belakang motor ini. Lampu belakangnya sudah LED juga, udah keren sebenarnya shape-nya. Cuman karena dia terlalu lebar, jadi agak kurang seret kalau saya sih. Apalagi kalau motor ini dilihat dari samping, dia pakai lingkar pelek yang belang di depan 12 inci, sementara yang belakang 10 inci. Lihat dari samping, roda belakangnya jadi agak maju ya, kayak bantet kesannya. Ya secara overall sih memang desain ini khas matic India banget ya. Mungkin kembali lagi desain itu selera, ada yang suka pasti suka banget, kalau ada yang nggak suka ya udah nggak sama sekali. Oh ya, dia build quality-nya juga lumayan solid teman-teman. Ya build quality-nya khas Suzuki banget, tebal, plastiknya juga kuat-kuat, catnya juga bagus. Cuman ini emblemnya nih gede banget nih, Avinisnya nih, kayak emblem mobil. Tapi ya tetap ya khas India juga. Babetan-babetannya dia, kualitas besi-besinya tuh agak kurang rapi nih. Saya lihat di bagian footstep nih, potongan-potongannya tuh nggak halus gitu. Ya itu sih detail kecilnya sih yang kurang ya. Memang bahan Indianya udah seperti ini. Terus soal dimensi teman-teman, ternyata nih motor juga nggak kelihatan kecil banget dan nggak gede-gede banget lah. Sedang. Dia punya panjang 1895 mm, lebarnya 710 mm, dan tinggi 1175 mm. Nah, ground clearance-nya lumayan juga, dia 160 mm. Dan motor ini ada 3 pilihan warna yang bisa kalian lihat di bawah sini nih. Dengan harga yang hampir 30 juta, motor ini menawarkan apa sih? Nah, kelengkapannya, dia punya lampu depan dan belakang sudah LED dan pakai LED bar. Jadi kalau di depan itu LED bar itu jadi DRL, sementara untuk di lampu belakang dia jadi kayak lampu senjanya. Dan kalau di rem seperti ini nyalanya nih. Keren lah. Terus dia punya bagasi yang gede, 21,8 liter di balik joknya ini. Lebih dari cukup buat bawa-bawa helm dan barang-barang lainnya. Kemudian dia juga sudah ada power outlet di konsol box di sebelah kiri. Dan dia sudah pakai USB tipe A, jadi lebih masuk ke semua brand ya. Tinggal siapin kabelnya aja. Terus dia punya rem combi brake system seperti motor-motor matic Honda, dan dia ada parking brake lock. Cuman ini sistemnya agak gimana ya, saya tadi beberapa kali nyoba nih agak sulit. Memang dia mekanismenya agak berbeda dibandingkan yang ada di Honda dan juga di Yamaha. Nah, ini harus ngepas-kepasin lah ya, pokoknya seperti itu. Terus dia punya tangki yang lumayan besar teman-teman, 5,2 liter, dan tangkinya ada di sini nih. Ngebukanya harus pakai anak kunci belakang dan dia nggak bisa dilepas, tapi langsung ngebuka plek. Nggak usah takut kemasukan air karena ini ada sealernya juga di sini, jadi aman. Dan tadi masuk ke dalam sampai ke bagian tengah
motor ini. Ini khas Matic India juga nih, karena kayak TVS Entok juga tangkinya itu ada di belakang, di atas lampu belakang. Speedometernya dia sudah full digital. Ini dia speedometernya full digital dengan shape yang mirip kayak Suzuki Satria FU, GSX, Suzuki Next Cross juga. Cuman pasti informasi di dalamnya berbeda. Odometer, tekan tombol salak di atasnya berubah jadi trip A dan trip B. Baik lagi ke odometer. Kalau di bagian adjust, dia berubah bagian sini dari voltmeter menjadi konsumsi bahan bakar di trip A rata-rata. Lalu ini konsumsi bahan bakar secara real time. Baik lagi ke voltmeter. Informasi lainnya dia ada jam digital, ada fuel meter, ada speedometer, dan ini adalah suhu mesin. Lalu indikator lainnya dia ada lampu sen kiri dan kanan. Di atas sini ini jelas banget. Lalu indikator pass beam, lampu jauh. Lalu ada indikator eco di bagian bawah sini. Dia akan menyala ketika kita berkendara dalam kondisi yang efisien. Nah, di Speedo ini juga ada informasi oil change tadi di sini, dan dia sayangnya belum terkoneksi dengan smartphone. Padahal di Indianya sendiri ini speedometer bisa terhubung dengan handphone. Mungkin kalau dipakai fitur itu harganya bisa 30 juta lebih ya. Dan ini ada indikator tanda bahaya, peringatan lah. Lalu di area setang juga ini ada tombol starter yang menyatu dengan engine cut off. Ke atas ini adalah posisi off. Dan ini standby, dan tekan ke bawah untuk on. Oke, untuk rumah kuncinya dia masih pakai kunci biasa seperti ini dengan pengaman magnet. Dan untuk menutup rumah kunci dia tinggal pencet tombol ini aja. Tes. Kunci kontak ini juga terintegrasi untuk membuka jok. Cara buka joknya seperti ini. Tinggal putar ke kiri aja. Kebuka jok. Bagian kaki-kaki ini sebenarnya nggak ada yang istimewa ya. Jadi di bagian depan pakai teleskopik suspensinya dengan pelek palang 5 bintang lurus seperti ini. Remnya sudah pakai cakram dengan kaliper Nissin 1 piston. Sebenarnya untuk yang di bagian belakang dia pakai suspensi belakang ganda dengan ganjelannya itu bagian dudukan pernya itu yang kelihatan tebel banget. Terus rem belakangnya masih pakai tromol. Nah, ukuran bannya ini yang di depan itu 90/90 ring 12, sementara yang belakang 90/100 ring 10 inci, dan bannya pakai Michelin Racing Factory alias MRF. Ya, ban motor-motor dari India sudah pakai MRF rata-rata. Jadi selain saya ketemu di Suzuki Avenis, ada juga di Suzuki Gixxer SF50 pakai ban merek yang sama, MRF. Hal yang ketiga adalah motor ini proper buat harian karena akomodasinya tuh terhitung banyak banget. Dari depan di bawah setang dia punya konsol terbuka, dan ini lumayan dalam juga. Sarung tangan, lap-lap kamois masuk ke sini. Uang-uang kertas, uang-uang receh gak bakalan gampang untuk terbang. Sementara di yang sebelah kiri dia ada konsol dengan penutup. Ini lumayan juga nih, dengan penutupnya ada kayak handle-nya gitu. Terus di dalam handphone saya masuk, nggak pakai ribet dan masih sisa slot banyak banget, dan ada USB port atau power outletnya, dan ada gantungan barang juga, ada 2 gantungan barangnya, yang model hook di depan sini 1, dan yang model karabiner di tengah di bawah ujung jok. Kalau nggak dipakai bisa dilipat, jadi lebih rapi. Dan dia punya bagasi yang lumayan besar, 21,8 liter. Harusnya sih ini helm masuk ya. Nah, ini masih ada celah lega banget ini di belakangnya. Ya, lap-lap masih masuk, toolkit juga masih bisa kesimpan nih, toolkit bawaan dari motor, buku servis juga masih bisa. Cuma ketika ditutup ini joknya nggak bisa rapat nih, karena nahan. Kalau saya lihat sih karena memang di bagian joknya ini nggak ada tonjolan atau coakan yang ke dalam gitu, supaya nggak mentok dengan batok helmnya. Terus di bagian dasar bagasinya dia juga ada tonjolan ya, ini pasti throttle bodinya di sini nih. Jadi dibuat tonjol seperti ini supaya nggak mentok ketika shock breaker belakang itu mengayun. Ya, jadi untuk helm mungkin helm-helm yang batoknya lebih kecil lagi dan bentuknya tuh nggak banyak ornamen, nggak kayak ada spoilernya, terus nggak ada intercom juga. Rasanya masih bisa masuk ke dalam bagasi Suzuki Avenis 125.
Hal berikutnya adalah dia pakai mesin 125 cc. Akhirnya Suzuki punya Matic 125 cc lagi. Jadi di bawah-bawahnya itu ada Suzuki Next 2, Suzuki Next Cross, Suzuki Address yang pakai mesin 115 cc, dan di atasnya baru Suzuki Avenis ini. Teknologinya masih sama, pakai SEP Suzuki Eco Performance. Dia punya spesifikasi 125 cc, 4 tak, SOHC 2 katup dengan pendingin udara. Masih pakai pendingin udara nih, makanya ada kipasnya di sebelah kanan tuh kelihatan banget. Dan dia masih pakai dinamo starter yang kalau kita pencet, suaranya itu persis banget kayak kita ngehidupin Suzuki Next. Nah, mesin ini klaimnya punya tenaga 8,7 PS di putaran 6.750 rpm dengan torsi maksimal 10 Nm di 5.500 rpm. Saya sudah sempat mencobai motor ini dan kesan awalnya tuh memang responsif banget sih. Untuk hentakan-hentakan awalnya, buka-bukaan awal ini galak banget dan motor tuh kayak langsung siap jalan gitu ngentak. Jadi buat di stop and go di kemacetan ini asik banget. Cuman memang di bagian tengah sampai atas itu udah flat aja gitu. Kayaknya memang motor ini disiapkan buat di perkotaan ya. Jadi yang penting itu respon mesin di putaran bawah dan juga sampai menengah. Ntar atasnya ya kalau bisa sampai 100 km per jam bonus. Kita sendiri belum nyobain top speednya bisa sampai seberapa. Nanti kita pinjam unitnya, kita cobain langsung seperti biasa pakai racebox untuk mengukur akselerasinya dan juga konsumsi bahan bakarnya berapa ya. Hal berikutnya adalah impresi berkendara. Jadi kita mulai dari posisi ridingnya dulu. Dia tinggi joknya ini nggak terlalu tinggi, mungkin sekitar 780 mm. Dan buat saya yang tingginya 172 cm, ini kaki masih bisa menapak banget. Gampang banget malah. Mungkin buat beberapa wanita juga akan merasa mudah duduk di atas Suzuki Avenis ini. Dan ini joknya lebar banget teman-teman, karena memang bagasinya juga luas. Dan kesannya ini kayak lebar jok Yamaha NMAX, beneran deh. Ini lebar banget, cuman memang busanya itu nggak terlalu empuk ya. Kesannya masih berasa kaku karena didudukin gini. Terus ini berasa kayak nahannya gitu busanya. Untuk pijakan kaki dia juga nggak terlalu rendah-rendah banget dan juga nggak terlalu tinggi yang kayak bikin kita berasa kayak lagi nongkrong. Kalian bisa lihat paha saya masih cenderung flat dan masih nyaman. Dengan area deck yang terhitung luas buat ukuran sepatu 44, ini lega banget. Tuh mau kemana-mana. Cuman ya dia nggak bisa selonjoran ya. Untuk stangnya dia juga berkesan lebar dengan ada sedikit lekukan mengarah ke pengendara. Dan covernya ini ternyata berasa gede banget. Jadi memberikan kesan padat, nggak yang ramping-ramping banget kayak kita pakai Vario 125 yang kemarin saya juga udah coba. Itu cover stangnya tuh berasanya tuh slim banget. Nah kalau ini berasa lebih gede dan berisi. Mungkin karena ada lampu senya juga di batas tuang ini. Terus untuk suspensi, yang depan itu feeling awalnya dia nggak terlalu berasa empuk. Mungkin karena jarak mainnya juga yang terbatas. Sementara untuk yang belakang ini empuk banget dan malah cenderung mengayun. Tapi enak ya dia karena cuma punya bobot 106 kg untuk bobot isinya dengan paduan lingkar ban yang juga nggak terlalu besar, depan 12 inci, belakang 10 inci. Ini memberikan kesan lincah untuk bermanuver di kemacetan. Saya sih baru nyoba pertama kali ini, tadi di kena macet, buat belok-belok tuh berasanya enteng aja, nggak ada effort, jadi cocok juga buat wanita. Oke teman-teman, itu tadi impresi saya buat Suzuki Avenis 125. Gimana? Kalian suka atau enggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau gitu jangan lupa di like, komen, subscribe ke Motovun Indonesia, ke akun TikTok itu juga Motovun Indonesia, ke website kita autovun.co.id. Terus yang suka nontonin mobil-mobil baru, video-video mobil baru, nah ke Autovun Indonesia. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible.